Selamat pagi anak-anakku kelas 2C. Apa kabar nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sudah mandi nak? Sudah sarapan? Ayo siap-siap supaya kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ini kita tema 7 kebersamaan, sub tema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anak, kita mulai materi pembelajaran kita tentang informasi dari fabel. Fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan seksama. Informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami tokoh. Ayo, simaklah cuplikan fabel berikut. Di suatu perkebunan, hiduplah seekor kelinci bernama Geri. Geri tinggal bersama adiknya Lili. Datanglah sekelompok tikus tanah ke perkebunan tersebut. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lihatlah perkebunan ini, penuh lubang sejak kehadiran tikus tanah, ucap Geri. Iya kak, bagaimana kalau kakak menegur mereka, ucap Lili. Tokoh dalam fabel tersebut adalah Geri dan Lili dan sekelompok tikus tanah. Tokoh-tokoh dalam fabel tersebut tinggal di perkebunan. Informasi dalam fabel tersebut, sekelompok tikus tanah membuat lubang-lubang di perkebunan. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Ayo, perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 3 kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut. 1 kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/2. 1 kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/3. 1 kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/4. Perhatikan gambarnya ya. Baik, mari kita lanjutkan materi kita selanjutnya dengan memperhatikan gambar ya. Menentukan pecahan sesuai gambar. Kita lihat gambar pertama, ada 2 kue. Kue yang bertanda kali dinyatakan 1/2 ya. Yang di sebelahnya juga kue yang diberi tanda kali sama dengan 1/2. Kita lihat di sebelahnya ada 3 kue. Yang satu diberi tanda kali, berarti pecahannya dinyatakan 1/3. Kemudian ada kue lagi 3 yang diberi tanda kali 1, maka pecahannya 1/3 ya. Kemudian ada pizza yang diberi tanda kali ada 1, jadi dinyatakan 1/4. Kita lihat berikutnya. Kue yang bertanda kali, yang diberi tanda kali maksudnya ya, sama dengan 1/4. Baik, mari kita perhatikan contoh berikut dengan memperhatikan gambar ya. Kita lihat ada buku.
Buku yang berdiri ada 1, dinyatakan 1/2 atau setengah ya. Di sebelahnya ada 4 buku yang berwarna merah 1, tuh dikatakan 1/4. Sebelahnya ada 2 buku. Buku yang diberi pita 1, maka disebut 1/2. Kita lihat gambar berikutnya. Ada 3 buku. Buku yang berpita ada 1, maka dikatakan 1/3. Kita lihat gambar berikutnya. Ada gambar buku juga 3. Buku yang diberi warna ungu ada 1, maka dia dikatakan pecahan 1/3 ya. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu menggambar imajinasi. Salah satu cara menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinasi. Gambar imajinasi adalah gambar berdasarkan hayalan. Gambar imajinasi terkadang bukan sesuatu yang nyata. Gambar imajinasi juga bisa dibuat berdasarkan pengalaman. Sebelum menggambar, kita perlu membuat sketsa terlebih dahulu. Sketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar utama. Kita siapkan juga alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar. Gambar juga dapat diberi warna agar terlihat menarik. Berikut adalah salah satu contoh menggambar imajinasi. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut dan tinggi badan. Ciri tubuh kamu dan temanmu dapat berbeda. Perbedaan ciri tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Dalam hal tinggi badan, kita harus saling menghormati dalam perbedaan tinggi badan. Kita tidak boleh mengejek teman yang berbadan pendek. Saat membagi kelompok, kita juga harus selalu adil. Kebersamaan harus selalu dijaga meskipun dalam perbedaan. Apa yang akan terjadi jika ada salah satu temanmu yang tidak menghormati perbedaan tinggi badan? Apa yang terjadi, nak? Kalau tidak menghormati teman yang lain, pasti akan ada masalah atau perasaan tidak enak ya.